bermanfaat buat semuanya yang ada di sini. Di sini kelas berapa? Kelas 5 sama kelas 4. Oke. Ada yang tahu nggak sih sebelumnya PHBS itu apa? Ada yang pernah dengar? Kalau yang pernah dengar boleh tunjuk tangan. Nggak ada? Nggak ada yang pernah dengar? Oke. Kalau di sekolah gimana sih Kak caranya PHBS? Ada yang tahu nggak? Di sekolah caranya tuh PHBS kayak gimana? Untuk meningkatkan kesehatan itu kayak gimana? Ada yang tahu? Menjaga kesehatan dia. Ada 8 indikator, ada 8 yang harus bisa kita lakukan di sekolah. Itu tandanya untuk meningkatkan kesehatan kita. 8 indikator yang ini boleh dicatat. Yang pertama, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk membunuh semua kuman terjadinya penyakit. Karena kuman-kuman itu banyak banget kakak-kakak adanya di tangan, ya. Jadi di tangan kakak-kakak ini ada 1000 macam kuman yang cuma bisa mati kalau kakak-kakak itu cuci tangan. Dan itu semua menyebabkan terjadinya penyakit. Kapan sih harus cuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Pada cuci tangan nggak kalau sebelum makan? Cuci. Sesudah makan cuci tangan nggak? Cuci. Terus setelah bermain, kalau habis main tetap harus cuci tangan pakai sabun. Setelah pegang uang, nah kalau mau jajan, habis bayar, habis pegang uang sebelum makan harus cuci tangan dulu. Yang ketiga, setelah memegang binatang. Ada yang punya binatang piaraan di rumah? Nggak ada. Ada yang punya? Ada apa? Kucing. Nah, kalau habis megang kucing, tetap harus cuci tangan pakai sabun. Lalu setelah buang air kecil dan buang air besar. Kalau habis ke toilet pada cuci tangan nggak nih? Enggak. Nah, berarti mulai dari sekarang kalau habis izin ke toilet harus cuci tangan. Next. Ada 6 langkah cuci tangan. Ada yang bisa contohin nggak 6 langkah cuci tangan di depan? Sebelumnya. Coba gimana kalau cuci tangan? Siapa namanya kakak? Coba Alfian kalau cuci tangan gimana sih? Tunjukin ke teman-temannya. Oke, terus? Pintar, terus? Pintar, terus? Oke. Terus? Terus? Bilang. Boleh tepuk tangan dong buat Alfian. Keren Alfian, jago cuci tangannya. Jadi cuci tangan itu ada 6 langkahnya. Boleh pulpennya ditaruh dulu, kita praktekin dulu cuci tangan. Yang pertama, telapak tangan digosok. Ya itu namanya langkah pertama. Jadi kalau cuci tangan, habis kasih sabun, telapak tangannya digosok dulu. Telapak punggung tangan yang berapa? Ya, ini punggung tangan. Sela-sela jari, sela-selanya. Kanan, kiri itu sela-selanya digosok. Kunci tangan. Jempolnya diputar. Ini jempolnya. Sebelahnya. Yang terakhir kuku jari. Nih, kukunya diputar-putar. Karena banyak banget kumannya yang tertinggal di kuku. Bisa? Sekarang kakak-kakak praktekin. Coba aku nyanyiin biar ingat ya. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Cuci tangan dengan air mengalir. Telapak, mana telapaknya? Punggung tangan. Yang tinggi. Sela-sela jari. Bisa selanya mana? Kunci tangan. Gimana kunci? Jempol kanannya, kirinya. Kuku jari. Mantap. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Keren. Jadi sekarang cuci tangan dan singkat tadi ya. Udah bisa 6 langkah cuci tangannya. Next. Yang kedua, makan dan minum jajanan yang sehat. Nah ini, siapa yang sering jajan
jajan di luar sekolah? Next. Kalau jajan di kantin atau koperasi sekolah, belum buka ya? Belum buka. Bawa bekal nggak? Bawa, mantap. Nah, nggak apa-apa. Jajan tuh nggak apa-apa. Tapi jajan itu harus beli makanan yang bersih. Jadi lihat dulu tempat jajannya bersih atau enggak. Selanjutnya, jajan juga nggak apa-apa. Tapi harus beli yang jauh dari tempat sampah. Jadi dilihat kalau tempat jajannya dekat sama tempat sampah, no, jangan beli. Oke? Selanjutnya, beli jajanan yang warnanya tidak mencolok. Jadi kalau warna-warnanya terang-terang minumannya, makanannya sausnya terang-terang, nggak usah. Jajannya bawa dari rumah aja. Oke? Apa? Biskuit boleh, susu boleh, buah-buahan boleh, atau jajannya di kantin sekolah ya. Next. Yang ketiga, menggunakan jamban yang sehat. Ada yang tahu jamban itu apa? Nggak tahu. Kalau kloset tahu kloset? Tahu. Nah, jamban itu kloset, tempat untuk buang air besar atau buang air kecil. Next. Nah, siapa yang suka pamit ke toilet kalau buang air kecil? Sering banget di sekolah pamit, Bu, saya mau ke toilet, mau pipis. Sering banget, biar gak ditanya sama bu guru ya. Kalau buang air besar di toilet, kenapa harus di jamban? Agar lingkungan tetap bersih dan sehat dan nggak bau. Jadi kalau di sekolah ada toiletnya, ada klosetnya, buang air bersih dan buang air kecil dan air besarnya harus di klosetnya, jangan di bawah, dan harus disiram. Kalau nggak disiram jadi bau pesing. Toiletnya di sana, pesingnya sampai kelas. Mau belajar bau pesing? Nggak mau ya, jadi harus di toilet dan disiram. Yang keempat, next. Jadi kalau bugar itu gimana kita naik tangga dari sampai 1 sampai lantai 3 nggak ngos-ngosan. Kita sehat tapi ngos-ngosan, namanya kita nggak bugar. Ya, kita sehat aja. Lalu membantu pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, tidak mudah sakit. Kalau kita sering olahraga, kita nggak gampang sakit. Jadi kalau ada pelajaran olahraga seminggu sekali, jangan kabur ya, jangan bolos. Baju olahraganya harus dibawa dan ikutin apa yang diarahin sama guru olahraganya. Karena olahraganya harus teratur minimal seminggu sekali dan terukur diperhatikan oleh bapak dan ibu gurunya. Next. Yang kelima, memberantas jentik nyamuk. Ada yang pernah tahu nggak sih jentik nyamuk kayak apa? Ada yang tahu nggak? Kayak cacing. Terus ada lagi kayak apa? Pernah nggak sih ngasih makan ikan cupang pakai encuk? Pernah. Encuk itu namanya jentik nyamuk atau larva nyamuk. Kenapa Kak harus diberantas? Karena dapat menyebabkan penyakit. Bisa nyebabin penyakit demam berdarah. Udah ada yang pernah kena? Nggak ada ya, alhamdulillah ya. Lalu yang kedua malaria, dan yang ketiga bisa kena yang namanya kaki gajah. Nah, ini si nyamuk, dia bertelur. Ada di pojok sebelah kanan itu, sebelah kiri, dia bertelur. Habis bertelur jadi namanya larva, kakak-kakak. Larva itu yang bisa disebut encuk atau jentik nyamuk. Sekali bertelur bisa 100 sampai 200 butir telur. Banyak Pak? Banyak ya. Lalu habis jadi telur, jadi larva, jadi kepompong. Habis itu jadi nyamuk dewasa. Nah ini gambar jentik nyamuk. Kalau di mikroskop kan kecil banget ya, tapi jadi gede kalau di mikroskop tuh yang tengah gambar jentik nyamuk. Geli nggak sih? Geli ya, masa itu buat mandi, buat gosok gigi mau? Enggak ya, jadi harus sering dibersihkan. Caranya apa? Memberantas jentik nyamuk melakukan 3M+. Apa? 3M+. M yang pertama, menguras bak mandi. Jadi bak mandi yang ada di sekolah itu harus sering dikuras dan disikat. Kalau kakak-kakak nemu kamar mandi di sekolahnya baknya kotor, bilang sama
tahu bu gurunya atau bilang sama yang bersih-bersihnya, tolong dibersihkan karena kotor, nanti takut ada jentik nyamuk. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Dan yang ketiga, memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang yang bisa dipakai ulang. Jadi kayak botol-botol yang bisa dipakai ulang, plastik-plastik itu bisa dipakai ulang. Plusnya apa? Plusnya mencegah gigitan nyamuk. Caranya gimana mencegah gigitan nyamuk? Caranya kalau ke sekolah pakai lotion anti nyamuk. Pakai nggak? Enggak. Jadi mulai sekarang kalau sebelum berangkat ke sekolah pakai dulu lotion anti nyamuk. Next. Ada nggak sih yang rokok? Nggak ada ya. Mau ngerokok? Nggak ya. Karena merokok itu sama dengan racun, apa? Racun. Dan ingat, nggak boleh merokok walaupun cuma coba-coba. Nih, yang cowok-cowok ya udah kelas 4, kelas 5, nggak boleh coba-coba rokok. Nanti jadi ketagihan. Karena rokok itu racun. Wah, itu ngedot. Gak. Jadi merokok itu racun. Kalau dicobain nanti jadi ketagihan. Makanya merokok itu gak boleh karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya. Ada nggak sih di rumah yang ayahnya merokok? Ada. Nanti kalau ayahnya nggak ada, kalau ayahnya merokok bilang, ya merokoknya jangan dekat-dekat aku, gitu ya. Karena nanti kakaknya juga kena sakit, ayahnya juga kena sakit. Jadi jauh-jauh iya nyesepin kan. Nanti dampak buruknya kalau merokok, dia bisa nyebabin kerontokan rambut. Nanti rambutnya lama-lama jadi botak. Mau botak? Enggak ya. Lalu bisa ganggu mata. Lalu bisa lama-lama pendengarannya berkurang karena kebanyakan merokok dan menghirup asap rokok. Lalu giginya jadi rusak dan banyak banget nyebabin penyakit-penyakit lainnya dari merokok. Mau apa mau? Enggak. Mau apa gak mau? Jadi nggak boleh ngerokok? Oke, next. Yang ketujuh, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Iya. Nah kemarin ada dari puskesmas ke sini ya, ngukur berat badan. Oh kelas 4 ya. Ada yang ngukur berat badan, ada yang ngukur tinggi badan. Kalau di sekolah itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali minimal. Kalau nggak di sekolah, di rumah ukur tinggi badan, ukur berat badan sama ibu atau mama di rumah. Next. Kenapa? Untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan status gizi. Jadi teman-teman, kalau misalnya ukur tinggi badan, ukur berat badan, teman-teman jadi tahu, oh tinggi aku nambah nggak ya udah 6 bulan ini. Mau tambah tinggi kan? Mau dong ya, pasti mau tambah tinggi dan mau tambah besar. Makanya harus diukur berat dan tinggi badan 6 bulan sekali. Bilang sama mamanya, ma aku mau mengukur tinggi badan, mau mengukur berat badan. Next. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah ada nggak tempat sampah? Kalau buang sampah di tempat sampah apa di kolong meja? Masa? Coba cek kolong mejanya ada sampahnya nggak? Oh nggak bolong, ada kolongnya bagus. Kalau nggak ada kolongnya. Jadi kalau buang tempat sampah harus di tempat sampah. Kalau buang sampah harus di tempat sampah. Karena sampah itu sumber sarang kuman dan bakteri. Jadi sampah itu sumbernya penyakit kalau nggak dibuang dengan baik. Makanya itu tempat sampah harus tertutup. Nah, di sekolah tempat sampahnya kalau ada tutup biasanya dimainin nih buat main bola, ditendang-tendang. Iya apa iya? Enggak. Tapi kok tempat sampahnya tutupnya pada hilang? Ya, jadi harus ditutup dan nggak boleh yang namanya bocor. Jadi harus kedap air. Jadi kalau ada tempat sampah di ruang kelas dan di depan, kalau ada tutupnya jangan dihilangin ya. Jadi harus ada tutupnya. Pernah nggak lihat tempat sampah macam-macam bentuknya? Ada warna hijau, kuning, dan merah. Pernah nggak? Pernah. Ada yang tahu nggak bedanya, Mak? Tunjuk tangan dong. Coba. Afian, boleh.
Ya, terus yang kuning? Bisa, terus? Yang merah? Apa? Apa? Bisa. Jadi ada 3 tempat sampah. Yang pertama organik, yang hijau. Yang kedua biasanya warnanya kuning, namanya anorganik. Yang ketiga B3. Kalau yang hijau organik untuk sampah-sampah yang bisa terurai, bisa didaur ulang, bisa diurai kalau yang hijau. Jadi contohnya daun. Daun kan bisa diurai ya. Lalu contohnya apa lagi? Sampah bekas makanan, sisa makanannya ya, itu bisa masuk ke sampah yang hijau. Daun, batang pohon, sampah-sampah yang lain yang gampang terurai itu masuknya ke sampah organik namanya. Kalau yang kuning namanya sampah anorganik. Apa? Sampahnya untuk apa biasanya? Betul, botol-botol, plastik-plastik yang susah didaur ulang. Jadi masuknya ke sampah anorganik. Kalau yang B3 itu warnanya biasanya merah. Merah itu tanda untuk B3 bahan berbahaya beracun. Jadi biasanya sampahnya itu kayak lampu-lampu bekas yang ada di atas nih, lampu-lampu TL itu masuknya ke sampah B3. Atau kalau semprotan-semprotan bekas pengharum ruangan pernah lihat di rumah? Nah, itu masuknya ke sampah B3. Semprotan bekas minyak wangi yang bisa dikocok, biasanya gitu ya bunyinya, itu masuknya ke sampah B3, namanya sampah bahan berbahaya dan beracun. Oke, jadi sekarang kalau di sekolah tempat sampahnya ada 3, kakak-kakak udah bisa bedain mana yang masuk ke warna hijau, mana yang masuk ke warna kuning, dan mana yang masuk ke warna merah. Paham? Oke, sekarang kita ulang dari yang pertama. Ada 8 indikator. Yang pertama apa aja? Boleh sebutin bareng-bareng. Ada berapa langkah cuci tangan? 6. Oke, yang kedua. Makan dan minum jajan yang sehat. Oke, yang ketiga. Mantap. Yang keempat. Oke, yang kelima. Cara berantas jentik nyamuknya pakai apa? Caranya 3M plus M yang pertama menguras, M yang kedua menutup, yang ketiga mendaur ulang, plusnya menghindari gigitannya. Oke, habis itu yang keberapa? Yang ke-6. Kalau ada yang merokok di sekolah bilangnya apa? Gak boleh. Bilang ke bapak dan ibu gurunya, Bu, ada yang merokok di sekolah, jadi gak boleh ya. Selanjutnya yang ke-7. 6 bulan sekali ya, minta sama ibu guru atau minta sama mama untuk ukur timbang dan berat badan kakak-kakak 6 bulan sekali. Lalu yang ke-8. Oke, boleh beri tepuk tangan buat kita semua. Keren-keren. Semoga perilaku hidup bersih dan sehatnya bisa diterapin di sekolah dan bisa juga diterapkan di rumah, oke? Kalau aku bilang SDN 01, jawabannya lebih bersih, lebih sehat, boleh? SDN 01? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.